Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Selamat Tondang. Saya mahasiswa aktif daripada kelas SIP 2001 dengan nomor NPM 2012-0064. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework COVID 4.1 tentang penerapan tata kelola teknologi informasi. Yang dimana kita akan membahas yang pertama tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi ialah seperangkat alat membantu kita dalam melakukan pekerjaan dan juga informasi dan untuk melakukan tugas-tugas yang dapat berhubungan dengan pemrosesan dalam informasi. Selanjutnya kita akan masuk di dalam namanya kerangka kerja COVID, yaitu COVID memiliki maturity level atau tingkat kematangan. Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses pada teknologi informasi yang didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level tidak ada hingga optimis. Selanjutnya kita akan masuk kepada maturity model atau model kematangan, yang dimana pengertiannya ialah pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi. COVID mempunyai model kematangan untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya. Dengan adanya maturity model atau metode kematangan ini, maka organisasi dapat mengetahui posisi tingkat kematangannya saat ini dan juga tingkat kematangannya di tempat yang lain. Dan secara terus-menerus serta berkesinambungan harus berusaha untuk meningkatkan levelnya agar tidak ketinggalan level juga dari hari ke hari maupun tahun ke tahun. Agar aspek tata kelola terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif dan juga dapat diperbaharui secara berkala. Selanjutnya kita akan masuk tentang pengertian daripada COVID itu sendiri. COVID ialah merupakan salah satu framework tata kelola TI yang sudah dikenal luas oleh masyarakat TI. Bukan hanya sebagai masyarakat sekitar tapi juga sudah sebagai kalangan di tempat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang keseluruhan konsep framework COVID dapat diilustrasikan di mana terdapat kubus 3 dimensi yang terdiri dari kebutuhan bisnis atau business requirements, yang kedua ialah sumber daya teknologi informasi atau IT resource, yang terakhir ialah proses teknologi informasi atau ICT processes. Yang dimana dalam sudut pandang business requirements, COVID menyatakan bahwa setiap organisasi menginginkan proses TI yang berjalan memenuhi prinsip effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, and reliability. Untuk memenuhi prinsip tersebut, maka seluruh IT resource yang terdiri dari people, information, and infrastructure and application harus dikelola dengan baik dan juga secara keseluruhan. Dari sisi manajemen tata kelola TI COVID menjadi 4 bagian atau 4 domain. Yang pertama PO atau Plan and Organize. Yang kedua adalah AI atau Acquire and Implements. Yang ketiga adalah DS atau Delivery and Support, and yang terakhir adalah MI atau Monitor and Evaluate. Keempat domain tersebut memiliki beberapa 34 proses tersendiri yang dimana nanti bisa ada di berbagai sosial media untuk kita boleh saksikan bersama-sama. Framework COVID. Kita sebelum masuk ke frameworknya kita harus mengenal sejarah daripada framework COVID. Perkembangan COVID panduan standar dalam penggunaan dan penerapan kemajuan teknologi dan informasi yang dapat membantu kita dalam mempermudah jalannya pengelolaan kinerja manajemen sebuah perusahaan atau lembaga tertentu. Tahapan dalam kerangka kerja COVID menyangkut tata kelola ITI yang bertujuan dalam mengolah sebuah bisnis atau perusahaan dengan tujuan untuk memastikan hal yang mengenai confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi yang sensitif dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan hasil yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu mencapai keselarasan praktik yang baik dalam sebuah perusahaan. Maka COVID 4.1 diperkirakan dapat membantu menyediakan kerangka kerja keseluruhan terhadap jalannya perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kontrol COVID, yang dimana tujuan itu dapat digunakan sebagai tools yang digunakan untuk mengefektifkan implementasi IT governance, yakni sebagai manajemen winner dengan menerapkan seluruh domain yang terdapat dalam COVID, yakni planning organization, acquisition, implementation, and delivery support and monitoring. Dalam COVID 4.1 terdapat kontrol terhadap proses yang dikelompokkan ke dalam 4 area, yaitu plan organize, acquire, implement, seperti yang tadi di slide sebelumnya, sama seperti yang terdapat di slide sekarang ini. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang komponen mendasar COVID 4.1.
framework atau kerangka bertujuan mengatur tata kelola IT dan praktek yang baik oleh TI Domain and Process dan menghubungkan dengan kebutuhan bisnis proses description atau proses deskripsi, sebuah model proses referensi dan bahasa umum untuk semua orang dalam suatu organisasi. Proses P untuk wilayah tanggung jawab merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau serta mengkontrol objektif atau tujuan pengendalian, menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk dikontrol yang efektif dari setiap proses TI. Manajemen awareness atau pedoman manajemen yang dimana menetapkan tanggung jawab, menyepakati tujuan, mengukur kinerja, dan menggambarkan keterkaitan dengan proses lainnya. Maturity models atau model kematangan menilai kematangan dan kemampuan per proses dan membantu untuk mengatasi kesenjangan. Selanjutnya, untuk menilai tingkat kematangan tata kelola IT ada beberapa model yang dengan skala. Yang pertama dari level 6 atau non-existing, yang dimana pengertiannya pengelolaan IT masih dalam tahap paling awal atau masih pemula dalam setiap proses, belum terdefinisi dengan baik. Untuk yang level 0 selanjutnya itu masuk kepada level 1 atau inisial atau ad hoc, yang dimana pengertiannya organisasi telah menyadari adanya persoalan yang perlu ditangani tetapi belum ada standar proses yang harus dilakukan. Level kedua adalah inevitable but intuitive, yang dimana pengertiannya proses ini dikembangkan pada tahap ini hingga telah dilakukan prosedur yang sejenis untuk kegiatan yang sama. Level ketiga adalah defined process, yang dimana pengertiannya telah didesentralisasi, didokumentasikan, dan serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Tahap ini juga mulai mengenal metodologi pengembangan sistem dan masih sangat tergantung individu. Level keempat ialah managed and measurable, yang dimana pengertiannya manajemen ini mengawasi dan mengukur hal-hal yang telah dipenuhi dengan prosedur serta mengambil tindakan ketika proses tidak berjalan dengan efektif, atau bisa dalam artikan sebagai panduan untuk melakukan kinerja. Yang terakhir adalah optimist, di mana pengertiannya adalah sesuaikan dengan best practice berdasarkan hasil pengembangan secara terus-menerus dengan organisasi lain. Teknologi informasi digunakan sebagai bagian terintegrasi dengan aliran kerja sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dan membuat organisasi dapat cepat untuk beradaptasi. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan untuk materi daripada yang saya sampaikan dan tentang penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID Framework COVID 4.1. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Selamat pagi, terima kasih.